Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 212133. Saya dari kelas RA 9 jurusan Manajemen SDM. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit materi yang telah saya pelajari selama 1 semester pada mata kuliah Audit SDM. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang berjudul Perencanaan Audit SDM. Yang pertama, saya akan membahas pengertian dari audit SDM. Apa sih yang dimaksud dengan audit SDM? Menurut Bayangkara, tahun 2011 mengemukakan bahwa audit SDM merupakan penilaian dan juga analisis yang komprehensif terhadap program-program SDM. Sedangkan menurut Faisal Rifai mengemukakan bahwa SDM adalah pemeriksaan kualitas secara menyeluruh kegiatan SDM dalam suatu departemen, divisi atau perusahaan. Dalam artian mengevaluasi kegiatan-kegiatan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan dengan menitik beratkan pada peningkatan dan juga perbaikan kegiatan. Dari beberapa pengertian yang sudah disampaikan tadi, ada beberapa butir penting mengenai audit SDM, yaitu audit SDM merupakan kegiatan pemeriksaan dan juga penilaian, di mana auditor yang melaksanakan kegiatan tersebut pasti memerlukan data, dan data yang diperlukan harus relevan dan juga signifikan. Audit SDM juga harus dilakukan secara sistematis dan juga objektif, dan kegiatannya harus terdokumentasi, mulai dari pelaksanaan, perencanaan, pelaporan, dan hasil tindak lanjut harus dicatat dan dikelola dengan baik supaya mudah ditemukan sewaktu-waktu dibutuhkan. Selanjutnya adalah tujuan audit SDM. Tujuan audit SDM adalah membantu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi organisasi dalam perspektif SDM untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara fungsional maupun secara keseluruhan, baik untuk saat ini maupun untuk masa depan. Kemudian ada beberapa perencanaan audit SDM. Yang pertama, tujuan audit. Tujuan audit adalah kegiatan yang berorientasi pada tujuan. Tujuannya adalah untuk mencari nilai manfaat. Seorang auditor perlu memahami dan juga mengingat kebijakan dan tujuan audit sebelum dan selama proses audit, sehingga audit tidak menyimpang dari tujuan. Selanjutnya yang kedua, lingkup audit. Lingkup audit ini adalah pembatasan objek-objek perhatian yang direncanakan akan diaudit dalam satu siklus audit agar proses audit ini menjadi lebih fokus dan kegiatan observasi serta hasilnya pun jadi lebih baik. Yang ketiga, objek audit SDM. Sebelum audit dijalankan, auditor harus sudah menentukan objek apa yang akan dijadikan dari target audit. Penekanan ini diperlukan selain untuk efisiensi waktu dan tenaga, juga agar hasilnya dapat sesuai dengan permasalahan yang tengah dihadapi oleh organisasi. Yang keempat, alokasi waktu. Waktu auditor ini tidak hanya saat melakukan audit, sehingga auditor harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugasnya, agar juga tidak menimbulkan biaya yang tinggi, interaksi yang berkepanjangan tanpa arah, serta menghasilkan informasi yang tidak signifikan. Kemudian persiapan diri, karena audit SDM ini sifatnya kompleks dan proses pemeriksaannya juga sangat mendalam. Maka auditor SDM memerlukan pengetahuan dan juga wawasan manajemen secara komprehensif, di samping kejelian dan juga kecermatan dalam menilai objek-objek audit. Selanjutnya, metode audit. Metode audit ini merupakan suatu pendekatan yang dipilih auditor untuk mendapatkan data dan informasi yang signifikan, relevan, dan faktual. Dan yang terakhir ada format laporan. Karena laporan hasil audit ini sangat penting, maka sebelum audit SDM dijalankan, seorang harus memiliki gambaran mengenai format laporan hasil audit yang akan dibuatnya, sehingga pada waktu selesai proses audit, laporan bisa segera disiapkan dengan lancar dan memberikan kesan yang profesional, penting, dan juga berbobot. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan audit SDM. Yang pertama, penentuan kebutuhan karyawan. Kebutuhan akan tenaga kerja karyawan dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitas usahanya atau melaksanakan ekspansi usaha di masa mendatang. Kemudian yang kedua, rekrutmen. Rekrutmen adalah proses pencarian
para calon karyawan yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Yang ketiga, penempatan. Penempatan bagi karyawan baru berarti perubahan status dari calon pegawai menjadi pegawai tetap dengan jabatan yang pasti, fungsi dan tanggung jawab yang jelas, serta tempatnya dalam hierarki perusahaan. Sedangkan bagi karyawan lama berarti promosi, alih tugas, alih wilayah, atau demosi. Yang keempat, pengendalian. Pengendalian dimaksudkan untuk melihat bagaimana perbandingan antara kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan perusahaan. Yang kelima, pelatihan. Pelatihan diberikan kepada karyawan dengan memberikan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Yang keenam, kesejahteraan karyawan. Bila para karyawan ini melaksanakan pekerjaan dengan baik, mereka harus menerima kompensasi yang adil dan juga layak. Nah, selanjutnya di sini ada lingkup audit SDM. Agar audit SDM ini bisa tercapai sasarannya, maka terdapat beberapa lingkup yang terdiri dari pertama, keterkaitan dengan strategi perusahaan. Artinya, audit SDM ini tidak dilakukan secara terbatas, tetapi secara konseptual, yaitu antara lain strategi yang telah ditetapkan. Yang kedua, penyelenggaraan semua fungsi manajemen SDM. Terlepas apakah audit ditunjukkan kepada seluruh perusahaan atau hanya kepada komponen satuan kerja tertentu, penyelenggaraan seluruh fungsi dan juga aktivitas SDM ini merupakan sasaran pelaksanaan dari audit. Kemudian yang ketiga adalah ketaatan manajemen pada berbagai ketentuan normatif. Salah satu hak prerogatif manajemen perusahaan adalah merumuskan dan juga menetapkan berbagai kebijakan yang telah ditempuh dalam mengelola perusahaan, termasuk yang menyangkut sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah kepuasan para karyawan perusahaan. Karyawan yang produktif adalah mereka yang merasa bahagia dalam pekerjaannya. Nah, dari teori manajemen SDM diketahui terdapat 4 variabel yang menjadi indikator bahagia tidaknya karyawan dalam pekerjaannya. Yang pertama adalah tingkat produktivitas yang tinggi, yang kedua tingkat kemakmuran yang rendah, yang ketiga tingkat perpindahan karyawan yang rendah, dan yang keempat tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.